Shalom teman-teman, apa kabarnya? Halo, shalom. Saya berharap teman-teman semua sehat-sehat, ya Gan ya? Iya, harus sehat-sehat semua dong. Iya. Terus minggu ini ibadah pemuda kita beda dari minggu-minggu sebelumnya. Kalau minggu-minggu sebelumnya kita online, tapi hari ini kita ibadah melalui rekaman ini. Saya berharap dimanapun teman-teman, tapi kalau bisa di rumah, teman-teman boleh sama-sama ambil waktu bareng-bareng sama kita di sini. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Saya berharap teman-teman juga punya kerinduan yang sama lah ya, pasti kalau kita rindu bareng-bareng bisa kumpul lagi. Jadi saat ini dengan kondisi yang ada, kita mau datang di hadapan Tuhan bersama. Mari ambil waktu, mari ambil tempat yang terbaik yang teman-teman nyaman. Saat ini saya berikan kesempatan buat kita semua untuk bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Kita boleh datang di hadapan Tuhan pada malam hari. Saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau ingat betapa Tuhan baik bagi kehidupan kita. Kita mau ingat betapa Tuhan luar biasa boleh temani kita hingga sampai saat ini. Mungkin kata-kata seperti ini sering kita dengar, tapi jarang kita akui dalam hati, bahkan jarang kita bilang bahwa benar Tuhan ada, benar bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Mari coba ingat apa yang Tuhan sudah buat, segala kebaikan yang tidak dapat terhitung. Kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan saat ini. Kita mau bilang bahwa banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Tuhan. Sampai musik boleh terus mengalun. Teman-teman, seperti pujian ini, adakah ungkapan syukur yang kita mau bawa di hadapan Tuhan? Apapun kondisi dan keadaan kita, semencekam apapun yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini, adakah hati kita melimpah dengan syukur? Adakah kita mengingat bahwa Dia adalah Bapa yang mengerti
pasti akan kehidupan ini yang kita perlu tanpa kita bilang sebelumnya. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini, kita mau bilang banyak yang kau perbuat ya Allah. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, Tuhan katakan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami datang di tengah keadaan kami masing-masing. Saat ini ya Tuhan, di rumah kami masing-masing, bahkan dimanapun kami berada, kami memiliki kerinduan yang sama ya Tuhan. Kami ingin datang di hadapan Tuhan menaikkan syukur. Allah yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan kasih setia yang tidak dapat kami balas satu persatu. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami sungguh berterima kasih ya Tuhan. Katakan dengan lembut, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan
saat ini kita mau naikkan, boleh sungguh menjadi pujian yang manis didengar oleh Tuhan, boleh menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Biarkan kita boleh menyiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari coba ingat apa yang sudah kita lakukan yang membuat hati Tuhan marah atau mungkin membuat hati Tuhan bersedih. Saat ini boleh datang di hadapan Tuhan. Sebelum kita mau nyanyi kembali di hadapan Tuhan, kita mau bilang di hadapan Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari datang di hadapan Tuhan, kita mau bilang di hadapan Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar yang manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Sambil mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau bilang, biarlah manis kau dengar ya Tuhan setiap pujian kami saat ini, setiap firman yang akan kami dengar. Biarlah manis kau dengar
yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah kami, Bapa yang maha baik, Bapa yang maha murah, Bapa yang selalu setia adanya bagi kehidupan kami, walaupun terkadang kami tidak setia kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, di mana kami pemuda-pemudi Pondok Ungu Permai akan merenungkan firman-Mu, akan membaca firman-Mu pada saat ini. Kami mohon Tuhan, Engkau mengurapi kami masing-masing, sehingga melalui pengurapan Tuhan firman-Mu ini, ketika kami membaca dan setelah kami merenungkan bersama, kami memahami dan kami dapat melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing dari hari ke hari. Inilah kami Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, kita akan membaca firman Tuhan. Saya harap kita membuka kitab kita masing-masing. Kita membaca bersama di dalam kitab Lukas. Kitab Lukas pasal 18. Kitab Lukas pasal 18 ayat 1 hingga pada ayat yang ke-8. Kalau teman-teman sudah dapat, kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama di tempat kita masing-masing. Kita baca Lukas pasal 18 ayat 1 hingga pada ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku akan membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah firman Tuhan. Kata firman Tuhan, bunga akan layu, rumput akan kering, tetapi firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Damai di hati. Apa kabar semuanya di hari ini? Saya berharap teman-teman tetap semangat, tetap ada dalam keadaan sehat dan baik-baik. Di mana saja teman-teman berada, tetap waspada, tetap berhati-hati dalam kondisi saat ini di mana virus corona terus mewabah di tengah-tengah negara kita, bangsa kita, yakni bangsa Indonesia. Nah, kebetulan hari ini firman Tuhan kita tentang sebuah perumpamaan seorang janda dan seorang hakim yang lalim. Alasan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini ialah Yesus ingin menegaskan bahwa kita sebagai orang percaya hendak kita berdoa dengan iman. Hanya itu yang menjadi alasan
mengapa Tuhan memberikan perumpamaan ini, yaitu berdoa dengan tidak jemu-jemu atau berdoa dengan iman, dengan penuh keyakinan. Di sini Tuhan memberikan sebuah perumpamaan yang sangat praktis untuk kita belajar bersama, di mana di situ digambarkan seorang janda yang terus-menerus tanpa pantang mundur, tidak menyerah. Dia datang kepada seorang hakim yang disebut di dalam firman ini bahwa seorang hakim itu adalah seorang yang tidak takut akan Allah. Nah, kita lihat bagaimana seorang janda ini dengan semangatnya, dengan tidak menyerah, dia terus datang kepada seorang hakim yang lalim itu, hanya untuk meminta supaya seorang hakim yang lalim itu membela haknya. Nah, kita lihat bagaimana ketika seorang janda ini dia datang terus menerus beberapa kali, walaupun di sini tidak disebutkan berapa kali, tetapi dikatakan bahwa ia datang terus meminta supaya haknya dibela. Tetapi kita lihat bahwa seorang hakim ini, karena dia berpikir bahwa dia seorang hakim, dia memiliki kuasa, sehingga dia seenaknya tidak mau membela seorang janda ini. Nah, tetapi janda ini terus datang meminta dan memohon supaya haknya dibela. Pada akhirnya seorang hakim yang lalim ini dia membenarkan, membela haknya. Tetapi kalau kita melihat di dalam firman ini, ketika dia membenarkan seorang janda ini membela haknya, dia hanya menginginkan ketika dia membela supaya seorang janda ini tidak datang lagi kepada dia, bukan karena dia mengasihi janda ini. Dia membela bukan karena dia mengasihi. Dia membela bukan karena dia menganggap janda ini sesama. Dia membenarkan bukan karena dia melihat janda ini bahwa dia adalah ciptaan Allah, tetapi dia membela supaya janda ini tidak datang kepada seorang hakim ini. Dia tidak mau dipusingkan, dia tidak mau disibukkan, dia tidak mau capek, sehingga dia membenarkan janda ini supaya janda ini berhenti datang. Nah, kita punya Tuhan kita tidak seperti seorang hakim yang lalim. Hakim yang lalim ini menggambarkan siapa itu sebenarnya manusia. Manusia kadang memiliki ego yang sangat tinggi. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Kadang hari ini mereka baik, besok mereka tidak baik. Hari ini mereka lembut, hari ini mereka sopan, besok mereka tidak sopan. Nah, itu namanya juga manusia. Tetapi Tuhan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ayat 7 dikatakan bahwa tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Walaupun kita telah melakukan banyak kesalahan, pelanggaran, mendukakan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan, mengecewakan hati Tuhan, Dia tetap mendengar segala keluh kesah. Dia tetap mendengar segala doa-doa kita. Dan Dia tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk menolong siapapun yang datang. Menolong siapapun yang datang berseru kepada Tuhan tanpa jemu-jemu, tidak menyerah, dengan kesungguhan hati. Kalau kita berdoa hari ini, besok, kemudian besoknya lagi, tapi Tuhan tidak menjawab, tanya kepada diri sendiri, apakah saya memiliki iman? Apakah saya berdoa dengan sungguh-sungguh? Apakah saya berdoa meminta supaya kehendak Tuhan yang jadi, ataukah saya berdoa memaksa Tuhan untuk mengabulkan permohonan kita? Banyak orang berdoa, banyak orang memiliki permohonan-permohonan. Tetapi saya mau bilang bahwa dari pengalaman saya, ketika kita berdoa, jangan lupa kalimat terakhir ketika kita berdoa, apapun yang kita doakan, kalimat terakhir bilang kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, bilang kepada Tuhan, jadilah Tuhan kehendak-Mu, jangan jadi kehendak saya.
jadilah Tuhan apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya, bukan apa yang saya mau di dalam kehendak Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Doa bukan alat untuk kita memaksa Tuhan memenuhi keinginan kita, tetapi doa merupakan suatu alat supaya kita dapat terus mengandalkan Tuhan, supaya kita menyadari bahwa Tuhan kita adalah Allah yang penuh kuasa dan kita manusia punya banyak keterbatasan. Karena kita manusia punya banyak keterbatasan, maka bergantunglah kepada Allah. Jangan bergantung kepada manusia, karena manusia sewaktu-waktu dapat berubah, tapi Tuhan tidak pernah akan berubah kasih setianya kepada kita. Asalkan kita terus berseru kepada Tuhan, berdoa. Doa itu akan membuat kita menjadi kuat. Doa akan membuat kita akan menjadi terhibur dan tetap semangat untuk menjalani kehidupan kita. Kita mengandalkan Tuhan, tetaplah berdoa kepada Tuhan, tetaplah berseru kepada Tuhan. Jangan bosan, jangan menyerah, jangan berkecil hati. Berseru kepada Tuhan siang dan malam. Walaupun hari ini atau mungkin sudah bertahun-tahun apa yang kita doakan, apa yang kita minta daripada Tuhan belum terjawab sampai detik ini. Tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita pada waktu Tuhan, bukan waktu kita. Serahkan diri kita kepada Tuhan, karena Tuhan akan bertanya, di manakah imanmu? Pada ayat yang terakhir, di situ jelas bahwa Tuhan mempersoalkan iman. Adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati iman saya? Ketika saya berdoa, apakah saya berdoa dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan? Atau hari ini saya berdoa kemudian saya merasa bosan? Tuhan menunggu kita berdoa dengan iman, berdoa dengan penuh keyakinan, bukan asal-asal berdoa, tidak. Bukan ketika kita beribadah kemudian kita berdoa, jangan. Walaupun kita tidak datang beribadah di gereja, walaupun kita tidak datang ibadah pemuda di gereja, tetap kita berdoa. Tidak perlu kita harus melipat tangan, tutup mata, tidak perlu. Ketika kita di jalan, kalau kita merasa bahwa kita harus berdoa, kita berdoa dalam hati. Tuhan melihat hati, bukan melihat sikap kita pada waktu kita berdoa. Tuhan melihat hati kita. Ketika hati kita benar-benar kita mendoakan tulus dan kita bersandar kepada Tuhan dan tetap meyakinkan bahwa kehendak Tuhan yang jadi, maka doa kita akan terkabulkan pada waktu Tuhan. Saya punya pengalaman, teman-teman. Saya mau bagikan kepada teman-teman, dan itu bukti saya menjadi sangat percaya kepada Tuhan karena dari mujizat itu. Saya punya pengalaman bahwa ketika saya waktu vikaris kedua di Asiki, teman-teman tahu bahwa rumah ibadah, rumah gereja yang di Asiki itu dia terbuat dari papan, hanya dari papan, lantainya itu tanah, kemudian ditaruhlah plywood, ada sumbangan dari perusahaan Korindo, diberikanlah plywood triplex ya. Nah, kemudian atapnya sudah mulai bocor gitu kan. Pokoknya ya apalah gereja di sana itu ya sangat sederhana, tapi puji Tuhan waktu saya ditempatkan di sana, saya pertama kali melihat gereja itu saya sedih. Secara pribadi saya sedih, kemudian saya berdoa kepada Tuhan. Pagi, malam saya berdoa di gereja, bukan di rumah karena gerejanya dekat. Jadi saya ke gereja, saya berdoa. Saya tidak mengharapkan bahwa itu terjadi, tetapi saya percaya kepada Tuhan. Saya hanya meminta dan saya menyerahkan semua permintaan saya itu ke dalam tangan Tuhan. Saya berdoa, ternyata Tuhan mengabulkan. Pada suatu hari malam, ada beberapa orang dari perusahaan, mereka datang kemudian mereka menawarkan
bahan-bahan bangunan, bahan-bahan material untuk pembangunan gereja. Puji Tuhan, kami menanggapi itu, kami bilang bahwa kami siap untuk dibantu. Dan ketika mereka memberi kami bantuan cat, kemudian ada beberapa bantuan lainnya, puji Tuhan, saya dari pengalaman itu saya sangat bersyukur dan menyadari bahwa ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Apalagi kalau kita berdoa meminta untuk membangun pekerjaan Tuhan, untuk mengutamakan Tuhan, pasti jalan terbuka. Sebab itu teman-teman, kita belajar bahwa berdoa bukanlah suatu alat untuk memaksa kehendak Allah, tapi kita untuk memaksa kehendak Allah untuk melakukan kehendak kita, tetapi doa supaya kita dikuatkan dan kehendak Allah yang jadi di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan tetap semangat, tetap berdoa, jangan lupa Tuhan. Dimanapun kita berada, tetap berdoa. Percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Amin. Ya teman-teman, kita akan berdoa untuk firman ini. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu ya Allah. Bapa Tuhan kami, terima kasih atas firman-Mu hari ini, telah mengingatkan kami kembali bahwa doa merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menaruh setiap harapan permohonan kami dan mengandalkan Engkau, mengandalkan kuasa Tuhan, mengandalkan kehendak Tuhan yang di dalam hidup kami. Ajarlah kami Tuhan, para pemuda-pemudi ini, sehingga kami selalu berdoa kepadamu, selalu menaruh harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus, selalu menaruh setiap keluh kesah kami di dalam Tuhan Yesus, dengan satu tujuan bahwa kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Tolong kami Tuhan, sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu untuk mewujud nyatakan akan firman-Mu ini ya Bapa. Tolong kami sebagai pemuda-pemudi, bimbing kami, berkati kami, sehingga kami mampu untuk mewujud nyatakan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk selalu mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami sebagai pemuda-pemudi, pakailah kami Tuhan secara luar biasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus di tengah-tengah jemaat Pondok Penghubung. Inilah kami Tuhan, berkatilah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke teman-teman sudah dengar firman Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Kak Sofi. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan. Kita boleh berjuang masing-masing dalam kehidupan kita masing-masing juga. Setelah ibadah online ini selesai, kita akan melanjutkan kegiatan kita, bahkan juga pergumulan iman kita masing-masing di hadapan Tuhan. Mari ingat setiap firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar, dan biarlah pujian ini juga boleh menguatkan kita untuk menjalani semuanya bersama Tuhan. Kita mau percaya bahwa sesuatu yang terjadi, bila Tuhan izinkan itu ada dalam kendalinya Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kita mau bilang sekali lagi di hadapan Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya
berserah di hadapan Tuhan untuk setiap hal yang akan kami lalui ya Allah, yang tidak bisa dilihat oleh mata kami, yang tidak bisa dipikir oleh pikiran kami. Tuhan Yesus yang baik, izinkan kami boleh terus percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup kami. Sekali lagi terima kasih Tuhan kalau ibadah ini boleh selesai dari awal sampai pada akhirnya. Kami teringat Tuhan dengan segala kondisi yang saat ini ada. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang memiliki bangsa dan negara, bahkan juga dunia, bahkan juga bumi ini ya Tuhan. Mari pulihkan ya Allah, biarlah waktu Tuhan yang terbaik untuk memulihkan negara ini, dunia ini ya Tuhan, juga boleh melalui kami yang saat ini ada, bersama-sama bertekuk lutut, bersama-sama ya Tuhan, melalui doa-doa kami yang kami panjatkan di hadapan Tuhan. Kami mau serahkan ya Bapa, bahwa waktu Tuhan akan terbaik, akan menjadi yang baik bagi kami, apapun yang kami alami ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap pergumulan masing-masing teman-teman pemuda dan pemuda yang ada dimanapun Tuhan. Jaga mereka dalam setiap aktivitas, baik bekerja di rumah atau di kantor, belajar dari rumah ya Tuhan, bahkan aktivitas yang lainnya Bapa. Kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah seluruh doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa minggu depan. Shalom. Kami lihat